melakukan yang namanya ekspulsi. Bayi bakal keluar nih, pas bayi keluar itu bayi nggak mungkin langsung begini, tapi dia harus menjaga supaya tidak hiper. Makanya tangannya posisinya ada di atas, tangan kiri kita ini fungsinya apa? Supaya pas bayi gini dia nggak terlalu ke atas, kita nahan. Kenapa? Nanti bisa robek ini atasnya ibu. Ya kan, makanya kalau ibu lahiran normal, pipis pertama, BAK pertama itu suka ada rasa nyeri. Kenapa? Ya karena ini tertekan. Terus habis itu makanya kita jangan coba-coba untuk tidak menggunakan tangan kiri kita untuk menahan, karena kalau enggak nanti bayinya gini uretranya kena ibu. Iya, jadi nggak bisa pipis. Nanti pipisnya sakit, bisa pakai selang dulu gitu ya. Tapi kalau ditanya enakan lahir mana, normal atau SC? Normal. Soalnya sakitnya sebentar, udah pengalaman. Kakak. Sakitnya saat kapan? Saat ngelahirin udah selesai. SC setahun. Iya. Soalnya kan Mau nyeri saat melahirkan atau nyeri setelah melahirkan? Pilihannya kan itu. saat aja. Kalau saat melahirkan ya udah saat itu aja. Yang penting ngikutin apa kata penolongnya. Jangan sampai nanti kadang yang bikin ibu primi itu masih ingat ya, primi gravida, hamil anak pertama, yang bikin ibunya itu aduh kok nggak lahir sih, lama banget gini, udah mules, udah lama banget gitu, belum ngebuka ya, ini anggap pulpa ya, belum membuka, bayinya udah di sini, ibunya ngeden, dipaksa keluar, akhirnya apa, ibunya udah lemes duluan, dede bayinya apa, kepalanya lonjong gitu. Jadi kalau pernah ngeliat kepala bayi, mohon maaf ya, agak panjang gitu ya, tapi dia lahirannya normal dan tidak divakum, berarti ibunya itu belum waktunya belum waktunya ngeden, dia udah ngeden gitu. Ya soalnya gini deh, bayangin aja kita lagi mules pengen buang air besar tapi nggak boleh keluar, gak enak kan, keringet dingin kan, pokoknya pengen keluar tapi pintunya belum kebuka, gimana dong? ya memang itu gitu, apalagi yang ibu pregnant, makanya perlu support dari pasangannya gitu. Itu bisa lebih dari 12 jam merasakan mulusnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Masih kita seperti ini, bayinya kan dia akan masuk, bayi itu kan pertama dia akan kelihatan dulu nih, lahir ubun-ubun yang tadi udah ujian, ubun-ubun besar nih, makanya yang pertama kali lihat tuh ini dulu nih, ini dulu, makanya kan nanti posisinya, maaf ya, posisinya gini kan, berarti ini dulu yang lihat nih, ini dulu ubun-ubun besar, kan gak mungkin dari gini dulu. Kalau misalnya gitu berarti persentasinya dia bukan persentasi kepala, tapi persentasinya adalah persentasi dahi. Jadi di bawahnya ini memang posisinya udah gini kepala bayinya, jadi udah dahi, udah jenong duluan nih yang di bawahnya, bukan kepala, karena kalau kepala duluan berarti harusnya adalah yang lahir adalah ubun-ubun besar ya, kemudian dilanjut di sini ada ubun-ubun kecil, kemudian kepala seluruhnya. Posisi tangan kita masih begini ya, tangan kiri kita masih di atas. Kita lihat dulu nih, kita ceknya apa, kita cek ada tali pusat atau enggak di lehernya Ya takutnya ngelilit. Kalau misalnya pendek kelilit bisa bayinya gitu ya, atau misalnya jadinya tali pusatnya lepas, perdarahan gitu. Jadi misalnya kita cek dulu, kalau misalnya di sini ada tali pusatnya ya, kita berarti ambil kalian, kita klaim dulu, kita langsung gunting gitu. Jadi nggak usah ditarik kepalanya, si talinya dibukain ke kepala, nggak usah kayak gitu, kecuali kalau memang tali pusatnya udah ada yang keluar dan itu panjang, itu boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya tali pusatnya cuma sebatas ada di lehernya, kita nggak boleh narik keluar gitu, karena plasentanya di sini masih nempel gitu. Berarti diklaim aja langsung langsung digunting. Tapi kalau itunya panjang baru boleh kita tarik
Gitu. Jadi kita mah fleksibel ya, kita ngikutin dengan posisinya janin. Kemudian habis itu kita bersihin dulu nih di sini, yang dari sini ya kita bersihin mukanya, hidung, semuanya dibersihin dulu. Nanti janin dia akan akan melakukan rotasi eksternal. Kan rotasi internal tuh di dalam, rotasi eksternal tuh kayak gini. Jadi bayinya akan muter sendiri. Dan nggak usah kita maksa muter kayak gitu. Ya, bisa. Nanti dia akan muter sendiri, ya. Dia akan muter sendiri gitu ya. Dia akan muter sendiri. Udah posisi yang seperti ini. Ya, posisi yang seperti ini, baru posisi tangan kita kan bayi itu dia pasti ngikutin gravitasi ya. Posisi pertama dia akan ke bawah dulu. Ya, dia akan ke bawah dulu, terus nanti dia akan ke atas. Baru nih. Posisi tangan kita yang tadinya kayak huruf C, akhirnya posisinya gini. Ya, jadi megang bahu kanan dan kiri. Yuk, Jadi gini. gitu. Kalau ini pantung kan susah, tapi kalau bayi kalau ini udah keluar itu langsung udah enak. Soalnya licin. Dan tangan kita itu harus bener-bener megangnya yang kuat, makanya megangnya adalah nanti di bahu. Karena kalau megangnya di sini nih, misalnya kita megang di sini ya, kalau di leher, nanti nggak akan kepegang. Ya anggaplah kayak tadi kita megang belut atau lele yang licin. Hanya ini versi jumbo, versi gedenya gitu. Jadi kita posisinya gini, udah lahir, kemudian baru di perutnya ibu, gitu. Kita bersihin dulu semuanya, ya kita rapihin. Kita ambil lili, inget ya makanya ya, diginiin dulu, baru dipencet. Dipencet dulu, baru dibuka. Jadi kenapa ini kan suction ya, kan hisap, jadi digini dulu gitu. Baru dibawa ke bengkoknya. Sebetulnya sih kalau bayinya nangis nggak perlu sampai dalam ya, nggak perlu sampai dengan dalam. Tapi kalau misalnya bayinya memang agak hanya meringis, baru kita boleh ini sampai dengan rongga mulut yang bagian dalam. Karena sebetulnya air ketubannya itu saat bayi keluar dan dia nangis itu udah keluar sendiri kok, karena paru-parunya itu saat si bayi itu dia udah tertekan, jadi cairan yang ada di rongga mulutnya, air ketubannya itu udah keluar sendiri, dia muntahin sendiri. Nah itulah keuntungannya lahiran normal yang tidak didapatkan waktu di SC. Karena kalau di SC kan langsung ditarik, nggak ada penekanan di diafragma gitu. Makanya di sini ada rongga panggul bagian atas, rongga panggul bagian bawah. Rongga panggul bagian bawah kan memang dia lebih sempit dibandingkan rongga panggul yang bagian atas gitu. Oke, udah selesai bayinya, terus kita berapa jaraknya lainnya? Tiga sama ya. 2. Anggaplah di sini lah ya, yang karena ya memang karena di sini ya. Ini kan nempel ya klaimnya? Nempel itunya emang keras tadi. Udah nyampe. Nyampe pun. Harus jauh. Nah, posisinya nanti kalau ngegunting jangan langsung seperti ini, tapi posisi tangannya kita begini, jadi di antara. Jadi maaf ya, saat balikin dulu jadi bayinya. Misalnya kita mau gunting yang ini, jadi posisinya gini. Iya. Jadi tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau gini takutnya ya si gunting kita itu kena bagian bayinya. Jadi posisinya gini dan diangkat baru kita gunting. Tuh. Ya, kita gunting ya. Oke, kita gunting. Ini taruh di mana aja? Taruh di bengkok. Nanti kan di bawah ada ini nih, klorin sama air bersih. Jadi langsung dimasukin ke klorin. Langsung aja dilempar-lemparin ke bawah. Jadi segala alatnya langsung dilempar ke bawah ini, dede bayinya. Kita check up
garis skor itu ya, sambil kita ikat garis skor appliance warna kulitnya warnanya merah seluruh tubuh mulai dari kepala, kaki, tangan, nilainya 2 itu kan A-nya. Kemudian pulse sirkulasi darahnya, lihat aja warna kulitnya tadi merah semua berarti sirkulasinya bagus 2. Green mass, bayinya geraknya aktif berarti nilainya 2. Activity juga sama, geraknya aktif. Respirasi bayinya nangis kuat nilainya 2. Semuanya nilainya 2 berarti 10. Habis selesai diapain, harus ngasih ya. Kalau ada set bayi kita kasih salep, katanya disalepin gitu ya. Kemudian ada yang namanya Fitka buat mencegah terjadinya perdarahan pada bayi. Kita simpan Fitka ya ke bayinya. Tuh, posisinya IM, tapi IM-nya bukan di bagian bokong, tapi IM-nya di sini. Pakai scoopnya yang ini. Pakai scoopnya 1 cc. Ya, terus misalnya ini. Ya udah, nanti ini dimasukin ke bengkok nih, bayinya IMJ. Nyiapin oksitoksin. Ya, oksitoksin untuk kita mau masuk ke kala 3. Ya, udah maghrib. Belum Bu, Belum kan? pengajian itu Bu. Ya kita oksitoksin, terus kita masukin IM sama ya di sini dipakai Bagian luar ya Bu. di sini. Nih dia. Ini. Mau coba? Berarti di sini ya? Iya di sininya. Iya kalau IM itu jangan langsung seperti ini kan dia otot ya. Jadi posisinya pasti harus dinaikin, dicubit. Jadi nggak boleh kalau IM langsung gini sakit, langsung pasien langsung sakit. Tapi harus dinaikin dulu. Itu nggak akan sakit ke pasiennya. Sama kayak kita vaksin. Kalau vaksin kan harus digini dulu. Berarti sebelah sininya ya Bu? Pinggir lagi tuh, sini. Paha ini yang dapat anak nih. Dicubit. Pokoknya mau IM-nya di lengan, mau IM-nya di tangan, mau IM-nya di bokong, pokoknya wajib dicubit dulu. Kayaknya mau naruh alat deh. Mau naruh alat. Iya. Gini. Tadi Itu tuh klaimnya gimana ya? klaim. Iya, terus 3 jari itu. Klaim. diurut dulu Bu. Ini aku katanya ada Iya diurutan diurut dulu dulu. Bu. Masih sini. Diurut dulu, betul diurut Iya, dulu. diurutnya gimana Bu? Diurutnya sebenarnya sama aja ya. Jadi saat kita ini kan pembuluh darah ya, pembuluh tali pusat itu yang warna merah ceritanya itu arteri, yang warna biru ceritanya adalah vena gitu. Di sini kan yang warna birunya ada 1, berarti venanya 1, arterinya 2. Gitu. Karena di sini ada arteri, kan dia denyut pembuluh darah yang berdenyut. Jadi makanya kita harus mengurutkan dulu sebelum diklaim. Jadi tadi diginin dulu, harusnya tadi terlewat diginin dulu. Jadi cukup gini aja. 3 cm itu 3 jari kita aja dihitung. Di situ diklaim 1. Baru itu diklaim, Klaim 1, iya, klaim 1 di sini. Terus nanti ke yang keduanya berapa? 2 Sama. sentimeter. 3 juga. Itu 2 diurut juga sampai dengan nggak, Bu? 3. Kenapa? Itu diurut juga Sama. yang kedua? Diurut. Sama. Kenapa itu susah? Jangan dalam. Nah, harus dibalik. Kita urut lagi, terus diklaim lagi di sininya. Baru kan ini tengah-tengahnya nih, kita pegang gini, baru digunting. Nanti posnya. Tadi sebelum ke ibunya kita ganti dulu, ya, ganti dulu talinya. Udah disuntik sama oksitoksin, kita mau melahirkan tali pusatnya. Ini kan panjang, pindahin dulu. Dicopot dulu. Pindahinnya kemana? Berapa senti dari pulsa? Cuman kalau misalkan pas ditarik, dia kepanjangan baru di ini. Iya. Jadi kan tadi kan di sini ya posisinya ya. Terus kenapa sih harus dikedepankan gitu ya, ke depan vulva? Takutnya saat tarik ini putus. Gitu. Jadi ya kita ke vulva, tapi jangan lupa ditarik dulu, diurut dulu. Jaraknya berapa? Kurang lebih 3 sampai dengan 5 cm dari vulva. Gitu. Saya agak sulit ini ngikat, nanti bisa dicek ya.
bisa dicek, bisa yang punya agak ini nggak apa-apa. Nanti posisi tangan kita pernah merokok atau pernah memegang seperti orang yang merokok, jadi posisinya nanti gini ya, posisinya gini, dan ini nanti gini ya, jadi posisinya nanti gini nih di tengah-tengah gitu. Tangan kiri kita di atas fundus ya, kan bayinya udah lahir. Iya. Kalau bayi udah lahir kan berarti dia udah ada di apa namanya, di pusat ya, dia udah di pusat. Berarti kalau dia udah di pusat, tangan kitanya posisinya gini. Fungsinya buat apa? Ngebantu buat nurunin ya, dan message. Kenapa message? Karena message itu apa namanya, di apa sih masih itu bahasa Indonesia, dipijit ya, dipijit-pijit gitu, nanti ibunya kontraksinya malah akan muncul. Makanya kalau lagi mules jangan dielus perut ibu. Kenapa? Bikin mules, tambah mulus, bikin tambah kontraksi. Kontraksinya naik, pembukaannya belum lengkap. Yang kayak tadi udah pengen keluar, udah pengen pup tapi belum kebuka, kan nggak boleh ngeden. Akhirnya ngapain ibunya, keluar keringat dingin. Akhirnya ibunya gelisah dan punya pikiran, aduh saya udah nyerah, saya nggak mau lahiran normal. Itu biasanya akhirnya banyak yang munculnya kayak gitu ya. Kita mulai ya, seperti ini posisinya. Sini kita pertama kali kita tarik dulu. Kalau misalnya balik lagi ke dalam, jangan dipaksa, biarin dulu. Berarti ngikutin ya Bu ya? Kita ngikutin aja. Kenapa? Karena kalau kita paksa ini Putus. malah jadi, kalau putus masih agak mending, tapi kalau misalnya plasentanya belum lepas, itu perdarahan di uterus. Iya. Gitu. Jadi biarin dulu aja. Kita tunggu dulu, karena nanti akan muncul tanda-tandanya perutnya si ibu itu mulai semakin membulat, terus tali pusatnya juga semakin lama semakin keluar sendiri gitu ya. Terus nanti akan ada darah yang keluar, sama kayak mau lahiran, keluar lagi darahnya kayak gitu. Terus kita buktikan dengan kita tarik, oh ternyata ngikutin tangan kita, nggak ada tahanan nih, berarti lanjut gitu. Nah, untuk nariknya kita pelan-pelan ke bawah, kemudian ke atas. Udah mulai panjang, urut lagi ke depan, kemudian tarik lagi. Terus itu sampai apa? Sampai nanti mulai kelihatan, sampai kelihatan plasentanya. Kalau udah kayak gini, jangan tarik, tapi putar gitu ya. Putarnya searah dengan jarum jam, kita putar gitu, kita putar sampai nanti ininya kita bisa bantu pakai ini biasanya ya. Kita simpan di kom biasanya, baskom kecil ada ya, kita simpan baskom kecil. Balik yang tadi ya, arterinya ada 2, yang merahnya, venanya ada 1. Ceritanya ini adalah selaput ketuban ceritanya. Jadi kalau di dalam perut ibu ini, Put sebentar Put, bayinya masuk ke sini Put. Sorry, balik. Masuk ke sini Put. Jadi ceritanya tuh gini, di dalam perut tuh ceritanya gini. Kayak dashboard. Ya, ini permukaan plasenta yang nempel ke ibu, namanya maternal. Kenapa kita taunya maternal? Karena di sini nggak ada tali pusatnya. Karena kalau ada tali pusatnya itu namanya permukaan fetal. Yang tadi dibilang selaput ketubannya itu udah pecah atau belum? Ya ini, kan tadi posisinya gini nih. Posisinya gini. Cuman ini presentasi kaki ya. Harusnya kepala Put, balik Put. Ini yang ada nanti kaki. Kakinya dulu yang masuk. Tangannya ke bawah Put. Nah, jadi posisinya gini. Jadi kalau PD tadi ya, PD itu teraba apa namanya, tidak teraba kepalanya atau ada cairannya, tadi emoy gitu ya, berarti posisinya masih seperti ini. Tapi kalau misalnya udah ada ya berarti ini udah mulai kebuka. Kan tadi udah mulai lahiran tuh, berarti ini tadi udah keluar. Gitu. Analoginya sih begitu.
Oke, kita cek ya selaput ketubannya. Yang ini nih, yang jaring-jaring warna putihnya utuh atau enggak. Terus permukaan maternalnya itu kita pakai kasa gitu ya, kita pakai kasa, kita pegang. Ya, ada yang bolong atau enggak? Kalau ada yang bolong berarti ada yang tertinggal nih. Kalau yang tertinggal berarti kita yang sarung tangan steril yang biasanya seperti setengah, kita pakai sarung tangan yang panjang. Kenapa? Masuk tangan kita ke dalam. Makanya caranya gitu. Karena yang untuk mengetahui tertinggal atau enggak bukan yang di sini, tapi yang di sini. Karena ini kan MPO-nya, yang implantasi itu yang ini. Gitu, jadi ketahuannya gitu. Kemudian sama yang tadi juga. Ya, terus diameternya berapa? Kalau diameternya tinggal diukur aja pakai tangan kita berapa senti. Ketebalannya tinggal pakai ini berapa senti. Gitu. Panjangnya kurang lebih berapa? 15 sampai 25. Diameternya? Diameternya 15 sampai 25. Masa diameter? Coba takut saya salah. Diameternya 5 sampai 6. 5 sampai dengan 6. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Sebenarnya kalau di Kanata kita targetnya nggak sampai seperti teman-teman bidan gitu ya. Kita mah ya minimal 1 kali kita pernah melakukan pertolongan dengan dibantu sebenarnya, bukan mandiri. Karena kalau mandiri mungkin nanti saat saat S2. Tapi kalau misalnya bisa mau mandiri ya nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Yuk, dilanjut, bisa dimulai. Oh sorry, kalau 3, kalau 4 kan ada 4 kala. Kalau 4 ngeluarin itu. Kalau 3 ngeluarin ini. Oh iya. Kalau 4 kan beres, kata Enggak, siapa? kalau 4 ngeluarin itu enggak. Beres-beres mas, assalamualaikum. Kalau 4 ya, oke. Kita masuk ke 4. Memang sebelum masuk ke kala 4 ya, sebelum masuk kala 4 kita kan rapihin dulu ya. Ini masukin ke klorin gitu ya. Semuanya kita juga dirapihin. Ibunya pakai pembalut gitu kan, ini juga dirapihin, dibuang. Bayinya kita angkat, yang tadinya IMD, kala 3 udah selesai kita angkat nih ibunya. Atau misalnya mau masih mau sampai dengan kala 4 ya nggak apa-apa. Yang penting kita komunikasi sama ibu. Terus di kala 4 ya ngapain? Kita punya patograf ya, kita ada yang namanya lembar observasi. Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Jadi sebelum ibunya pindah ke ruang rawat nipas, ibunya wajib di PK dulu walaupun udah melahirkan 2 jam. 2 jam itu 1 jam pertama per 15 menit. Makanya kalau misalnya ada ibu nipas kita nggak boleh jauh-jauh. Ibu nipas yang baru lahiran ya. Karena kita akan mengukurnya itu tiap 15 menit. 1 jam kedua setiap 30 menit. Yang diukurnya itu sama tanda-tanda vital ya. Terus perdarahannya. Kita cukup tanya, Bu, darahnya ada yang banyak keluar atau enggak? Kenapa? Takutnya tadi ada sisa plasenta yang nempel yang kita nggak ketahuan. Makanya kita perlu cek 2 jam dulu sebelumnya di situ. Kemudian perdarahan